Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada malam ini dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipertemukan kembali melalui media via Zoom ini guna untuk melanjutkan kembali kajian kita dan juga talaki kita, eh, talaki mingguan. Insya Allah hari ini kita akan bahas sedikit materi, dan saya rasa materi yang kita ketemu nantinya dalam beberapa bab ke depan ini adalah bab-bab yang tidak terlalu, bisa dikatakan tidak terlalu penting, namun juga tidak terlalu berpengaruh terhadap bacaan Al-Quran, tapi ini sangat berpengaruh terhadap kaitannya dengan wakaf dan ibtidak saja. Namun mungkin secara praktiknya juga kita tidak terlalu sering memakai kaidah-kaidah ini karena ini kaidahnya kaidah yang sudah sudah sesuai dengan riwayat. Jadi bukan dinamis, tidak ada ketentuan yang sudah pakem, karena setiap seperti tulisan yang ada di dalam Al-Quran seperti yang akan kita bahas ini terkait dengan bab maktub dan mausul, sebenarnya tidak ada kaidah yang pasti, ya, sesuai dengan kaidah tatanan bahasa Arab atau tulisan rasem Utsmani, tidak ada. Karena pada dasarnya setiap tulisan Al-Quran juga sesuai dengan mushaf imam. Maksudnya mushaf imam itu adalah mushaf yang pertama sekali, mushafnya Utsman ibn Affan. Jadi sesuai bagaimana yang tertulis di sana, maka itu adalah riwayat, maka itulah pakemnya. Jadi kenapa kadang ada yang bersalahan dengan berbeda dengan tatanan kaidah bahasa Arab sendiri? Ya bisa jadi karena pada dasarnya pakemnya adalah riwayat. Baik, kata Imam Al-Jazari, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bab al-maqtu' wal mausul. Kita sudah masuk di dalam bab maqtu' dan mausul. Kalau di dalam ilmu bahasa Arab, bab maqtu' dan mausul itu bisa dikatakan lebih eratnya dengan alif. Alif maqtu', alif mausul. Tetapi kalau misalnya di dalam Al-Quran khususnya, bab maqtu' dan mausul ini berkaitan dengan eh, memutuskan memutuskan bacaan atau memutuskan kalimat. Ya, mausul itu artinya ada kalimat yang tersambung. Mausul itu tersambung, maktub itu terpisah. Secara ringkas dan secara simpelnya seperti itu. Karena pada dasarnya kembali lagi yang dibahas di sini terkait dengan maktub dan mausul adalah riwayat sesuai dengan mushafnya Imam Utsman ibnu Affan. Jadi tidak ada kaidah. Yang di sini nantinya kita hanya mengenal bacaan-bacaan atau kalimat-kalimat yang terpisah dan yang tersambung. Simpelnya seperti ini. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia, kita mungkin ada mengatakan ini sebuah buku atau bukuku, gitu ya, bukuku. Setiap tulisan bukuku berbeda dengan buku saya. Kalau buku saya itu pasti tulisannya berpisah antara satu kalimat dengan kalimat setelahnya. Buku spasi saya. Tapi kalau kita tulis bukuku mungkin langsung bersambung, ya, bukuku. Maka kalimat yang seperti ini di dalam Al-Quran juga bisa jadi bersalahan dengan tatanan kaidah tulisan bahasa Arab sendiri.
Misalnya, kalau di dalam tatanan kaidah bahasa Arab, tulisan fi dengan ma, fi ma, gitu, fi ma seharusnya terpisah. Secara formal pun harus terpisah. Fi, fa, ya, kalau ditulis, saya berikan contoh, kalau ditulis fa, ya, titik, kemudian titik dua di bawah, adapun maknya di depan, ya, fima, fima, begini tulisannya kurang lebih. Maka tulisan yang seperti ini sesuai dengan tatanan kaidah bahasa Arab. Namun di dalam Al-Quran ternyata bersalahan. Ada yang langsung disambungkan antara fi dengan ma. Contohnya fi, kemudian antara ia dengan ma langsung disambungkan. Jadi tulisannya fi kurang lebih seperti ini. Fima, fima, fima. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalimat-kalimat yang seperti ini disebut dengan maktu dan kalimat yang terpisah disebut dengan mausul. Simpelnya seperti itu saja. Jadi yang dibahas di sini adalah pembahasan terkait dengan kalimat yang terpisah dan kalimat yang tersambung. Namun apa kaitannya dengan eh, yang sudah kita pelajari terkait dengan ibtidak dan wakaf? Ya tentu ada, karena pada dasarnya kalau seandainya kalimat itu mausul seperti ini tersambung, nggak mungkin kita bisa mewakafkan di tengah-tengah kalimat. Nggak boleh, tidak diperbolehkan. Hukum asal daripada bacaan Al-Quran itu mausul. Sampai akhir daripada ayat sesampai mana kemampuan nafas kita. Mungkin bisa jadi satu surat, misalnya ada yang orang yang mungkin ada nafasnya dari awal Alif Lam Mim surah Al-Baqarah sampai akhir daripada surah Al-Baqarah. Mungkin ada, mungkin ya, saya rasa tapi nggak ada. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya itu hukum asalnya boleh disambung-sambung sampai akhir surat. Namun pada dasarnya secara fakta kita menemukan orang-orang yang baca Al-Quran itu kesulitan dengan mungkin kemampuan nafasnya yang mungkin bisa terputus di tengah-tengah ayat dan mungkin bisa terputus juga di tengah-tengah kalimat. Maka harus memahami maktu dan mausul. Jangan sampai mewakafkan di tengah-tengah kalimat tidak paham terkait dengan di mana yang seharusnya diwakaf. Tidak apa-apa kalau misalnya dia belum paham secara betul terkait dengan cara mewakafkan yang hasan atau mewakafkan wakaf yang tam, wakaf yang sempurna, yang tidak ada lagi kaitan antara makna dan lafaznya. Setidaknya jangan sampai mewakafkan di tengah-tengah kalimat. Misalnya fima diwakafkan di fi saja, maknya tidak dibaca, sudah terlanjur diwakaf di fi terakhir. Padahal tulisannya mausul, maka seharusnya kalau seandainya sudah kepepet sekali harus diwakafkan, maka harus diselesaikan fima. Setidaknya jangan sampai di tengah-tengah kalimat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa'arif li maqtu'in wa mausulin wata fi mushafil imami fima qad ata. Maka ketahuilah, Al-Imam Jazari mengatakan, maka ketahuilah tentang maktu dan mausul. Wata, ta, ta ini juga akan dibahas nantinya. Apa yang dimaksud dengan ta? Ta itu termasuk ta ta'nis atau ta marbutoh. Ta ta'nis adalah ta yang terbuka. Ini ta yang titiknya dua, yang seperti ini. Ini namanya ta ta'nis. Sedangkan ta marbutoh adalah ta yang bulat atau yang seperti ini, ya. Ini namanya tamar butoh yang berada pada akhir bacaan. Masalahnya ketika kita muwakafkan, kalau ta taknis yang pertama sudah tentu kita bacakan taknya terdengar jelas. At minas samawat, ya. Tapi kalau ta marbutoh sudah pasti dia berbunyi huruf H ketika di wakaf. Maka permasalahan ini akan dibahas oleh Imam Al-Jazari nantinya. Namun sebelumnya akan dibahas dulu terkait dengan kalimat-kalimat yang mausul dan kalimat-kalimat yang maqtu. Fi mushafil imami fima qad ata. Fi mushafil imami. Maka pedomannya itu dari mushaf imam.
Mushaf imam itu ya menurut daripada mayoritas ulama qurra, ya, mayoritas ulama qurra termasuk salah satunya adalah yang mensyarah kitab Matan Jazariyah ini, ya beliau mengatakan mushaf imam itu adalah mushafnya Utsman ibnu Affan, Sayyidina Utsman ibnu Affan, yang pernah yang ada bekas percikan darahnya ketika beliau syahid. Faqta bi asyri kalimatin alla malja'a wa la ilaha illa. Maka sudah masuk materinya bahwasanya faqta bi asyri kalimatin. Maka ada kalimat Allah, ini khususnya fokusnya di kalimat Allah, kalimat Allah. Faqta bi asyri kalimat. Ternyata ada 10 kalimat yang berkaitan, yang berbicara terkait dengan Allah di dalam Al-Quran. Maka semuanya itu qata, semuanya itu terputus. 10 kalimat yang ada di dalam Al-Quran, kalimat Allah semuanya terputus. Ma'mal ja'a wala ilaha illa. Ma'mal ja'a maksudnya adalah dengan yang bersambung dengan kalimat malja'a dan wala ilaha illa. Contohnya misalnya alla malja'a dan alla ilaha illa. Dan yang di sini juga ta'budu wa ta'budu yasina thaniya huda. Ini dua-duanya wa ta'budu maksudnya di dalam surat Yasin, thaniya huda. Yang kedua adalah di dalam surah Hud. Dua-duanya itu terputus. Ya, maksudnya dua-duanya adalah terputus. Wa ta'budu alla ta'budu. Alla ta'budu. Nah, kita lihat contohnya misalnya. Surah Yasin. Ayat ke 60 kalau nggak salah. Surah Yasin ayat ke 60. Baik, kita lihat di sini. Kalau tulisan Allah di dalam surah Yasin, Alam ahad ilaikum ya bani alla ta'budu, alla ta'budu. Maka tulisannya alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Padahal ada juga yang tertulis Allah itu sesuai misalnya tatanan bahasa Arab, kemudian kebanyakan tertulisnya langsung begini. Allah, A, terus kemudian ya tasydid di atas lam, Allah, langsung begini. Jadi tidak ada huruf nun lagi. Nunnya sudah dibuang. Jadi untuk efisiensi, ya. Allah langsung seperti membaca tanpa nun. Allah. Harusnya ini terdiri dari Allah. Secara makna apakah mengubah? Tidak mengubah makna. Karena anla memang tulisannya secara efisien begini. Nah, namun secara makna juga nggak mengubah. Anla itu bahwasannya tidak, ya, bahwasannya tidak. Allah ta'budu kalau di sini bisa dimaknai Allah ta'budu syaitan, bahwasannya jangan engkau menyembah syaitan. Ya, secara makna tidak mengubah makna, cuman hanya secara tulisannya saja. Nah, maksudnya adalah ketika kita mewakafkan Alam ahad ilaikum ya bani, ternyata memang sudah nggak sanggup lagi melewati daripada huruf an. Harus mewakafkan di an. Nggak sanggup lagi. La pun nggak sanggup mungkin ya. Nafasnya terlalu pendek misalnya. Maka bolehkah wakafnya di sini? Boleh. Ini wakaf daruri. Di mana aja boleh. Asal kalau tulisannya seperti Allah yang seperti yang pertama, yang ini, maka ini nggak boleh diwakaf di al. Misalnya tulisan seperti Allah yang di atas, dia wakaf di al. La-nya nggak disambung lagi. Al, gitu ya. Maka tak boleh. Tapi kalau yang seperti di bawah, alam ahad ilaikum ya bani an. Kalau misalkan ada orang yang terlalu pendek sekali nafasnya, an hanya sampai an. Bolehkah diwakaf? Boleh daruri. Karena ini nggak tersambung dengan kalimat di depannya. Kalaupun mau dilanjutkan, alangkah lebih baiknya diulangi beberapa kalimat sebelumnya. Baik, kita lanjutkan di kalimat yang lain.
Kemudian Allah yusyrikna. Jadi ada beberapa tempat, ada 10 tempat. Semuanya kalimat Allah itu maktu, semuanya terpisah. Di kata yusyrikna, Allah yusyrikna, Allah tusyrik, kemudian Allah yadkhulna, kemudian di Allah ta'alu ala, ini juga terpisah. Maka mungkin nggak perlu penjelasan panjang lebar ya, karena simple. Ini hurufnya semua terpisah. Allah yaqulu, la aqula imma. Kemudian masuk ke dalam kalimat selanjutnya, selain Allah dibahas di sini, ada kalimat imma. Maka kalimat imma yang seperti ini seharusnya ini yang originalnya. Ya, secara tatanan kaidah bahasa Arab tulisan inma in. Ya, in tulisannya terpisah. In ma. Ma-nya terpisah dari nun. Tapi ternyata ada di dalam Al-Quran tulisannya bersambung seperti ini. In, ya, ya tulisannya bersambung. In langsung ada ma di depannya. In ma, in ma. Maka yang mana yang benar? Kalau ini kita ikutin sesuai dengan riwayat yang tertulis di dalam Mushaf Imam. Tetapi kalau yang ini adalah tulisan sesuai dengan tatanan kaidah bahasa Arab. Maka di dalam Al-Quran bisa jadi tulisannya mausul. Ada pula yang maktu dan ada pula yang mausul. Namun Al-Imam Al-Jazari menjelaskan bahwasanya kalimat inma itu ada yang maktu dan ada yang mausul. Secara ringkas kita bisa melihat, saya tunjukkan ringkasannya biar lebih gampang saja. Ya. Kalimat imma, in dan ma. Baik. Kalimat kedua, maktu dan mausul. Kalimat imma. Banyak tertulis dengan mausul, tetapi ada satu tempat yang tertulis dalam maktu. Ya, di dalam Al-Quran kalimat imma ini banyak tertulis dengan mausul. Ternyata mayoritas di dalam Al-Quran itu kalimat imma itu tertulisnya mausul. Tetapi ada satu tempat yang tertulis dengan maktu. Maka selain dalam Al-Quran, kalau kita belajar bahasa Arab, jangan sampai kita tulis tersambung. Itu menyalahi kaidah bahasa Arab. Apalagi tulisan-tulisan formal seperti tulisan makalah, tulisan tesis, dan tulisan yang lainnya, maka itu bisa jadi salah secara penulisan. Tetapi Al-Quran ini berbeda karena sesuai dengan riwayat riwayat imam, bukan kaidah bahasa Arab. Ya, jadi sudah menyalahi. Ternyata di dalam Al-Quran lebih banyak mausul. Maka yang maktu ada di dalam surah Ar-Ra'd. Tulisannya wa imma nuriyannaka. Wa imma nuriyannaka. Secara makna bagaimana? Sama aja. Jadi mau dia mausul, mau dia maktu, sama aja maknanya. Kemudian kalau yang mausul itu banyak sekali. Di surah Al-Anfal di antaranya. Tulisannya wa imma. Wa imma, ternyata ketika setelah disambung nunnya dihilangkan. Jadi langsung dimasukkan ke dalam huruf mim yang tasydid. Wa imma takhaffanna. Kalau kita berbicara wakof di sini mungkin nggak nyambung karena di awal kalimat nggak mungkin orang wakof di awal kalimat ya. Maksudnya cuman sekedar harus tahu harusnya wa imma kalau tulisannya begini ya tulisannya wa imma seperti ini bisa jadi ini tergabung dari dua kalimat in dan ma. Ini asal katanya. In ma. Namun kalau disambung di mausul maka menjadi seperti ini. Wa imma takhaffan. Nah. Kemudian di dalam surah Maryam juga. Di dalam surah Maryam. Fa imma tarayinna minal bashari. Fa imma tarayinna minal bashari. Kemudian ada selanjutnya kalimat ketiga, kita kenal ada maktu dan mausul, dua-duanya ada. Kalimat amma, sering ya kita dengar amma yatasaalun di dalam juz 30. Kalimat amma. Ternyata amma itu bukan kalimatnya amma langsung tulisannya mungkin ada yang mausul,
Tapi dia ternyata kalimat yang originalnya adalah terpisah. An dan ma. An dan ma. Yang maktu ada di dalam surah Al-A'raf. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ini ada di dalam surah Al-A'raf. Kemudian seandainya yang mausul. Yang mausul ternyata ada di dalam surah An-Nahl. Ata amrullah fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Amma yusyrikun. Ingat, ini tulisannya berasal dari kata an dan ma. Maka kalau seperti ini, tidak boleh diwakafkan di tengah-tengah. Kalau misalnya sudah mepet sekali nafasnya, ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala am. Nah, itu nggak boleh. Ya, tidaknya itu harus diwakafkan setelah ma amma. Tapi kalau tulisannya seperti di atas, boleh diwakafkan di an. Kemudian kalimat keempat, kita cepat saja. Mimma. Kalimat mimma juga. Kalimat mimma. Kalimat mimma juga terpisah pada dasarnya min dan ma. Kalau secara artinya mim dan ma itu daripada apa-apa ya atau daripada sesuatu barang. Ini tergantung konteksnya bagaimana. Tapi kalau anma, an itu tentang, bukan dari. Terkait itu an ya. Anma terkait apa atau tentang apa yang kamu perselisihkan. Itu sering kita dengar dalam Al-Qur'an. Maka mimma itu ada yang terpisah di dalam surah An-Nisa. Ini yang mausul di dalam surah An-Nisa. Alla yankihal muhsanatil mu'minati famimma. Oh, ini terpisah. Famimma malakat. Tulisannya terpisah. Namun ada yang maktu, ada yang mausul juga di dalam surah Ar-Rum. Salam surah Ar-Rum juga terpisah. Hal lakum mimman malakat aimanukum. Di dalam munafiqun juga terpisah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Ya. Kemudian yang mausul hanya satu di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, di ayat ke-3 di dalam surah Al-Baqarah. Maka ini yang dibahas oleh Imam Al-Jazari. Nah, yang kita bahas tadi ringkasan itu ternyata sudah sampai di bait yang sudah sampai di bait yang ke-89. Fa ainama kan nahal yasil wa mukhtalif fi syu'ara'il ahzabi wan nisa wa wusif. Oh tidak, ternyata wasil fa illam huda allam naj'ala najma' kaila tahzanu ta'sau ala. Nah, sudah sampai di bait ke-90. Maka ringkasannya yang sudah kita bahas tadi terkait dengan imma, amma, mimma, ada yang maktu dan ada yang mausul sesuai dengan ringkasan tadi. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan terkait dengan tak marbutoh dan tak taknis. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita paparkan pada malam hari ini. Insya Allah kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kita buka segmen diskusi terlebih dahulu. Mungkin karena terlalu simpel ya, ini bukan berbicara dengan kaidah. Kalau tidak ada pertanyaan atau mau ditanyakan terkait dengan materi-materi yang terdahulu juga boleh. Kalau tidak, kita langsung masuk ke dalam sesi talaki. Insyaallah taala. Jadi Ada pertanyaan, teman-teman?